Perkenalkan, saya Dana dari SMK Negeri 1 Cibatu, Purwakarta, mengampu mata pelajaran teknik pemesinan. Saya Firman Mustiana, mengampu bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Bojong. Saya Ligar Melasari dari SMP Negeri 2 Pondok Salam, mengampu mata pelajaran matematika. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual tentang coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dana. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, hari ini Pak Dana kan melaksanakan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Pak Dana lakukan sesuai alur tirta, di mana dalam alur tirta itu Bapak harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang Pak Dana ajukan. Kemudian Pak Dana juga harus ingat bahwa dalam coaching itu harus punya prinsip coaching, di mana nanti juga akan menjadi penilaian saya sebagai observer, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Dana. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin dikembangkan nanti di proses coaching? Ya, Bu. Jadi nanti saya akan menjadi pendengar aktif, present, kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini diobservasi oleh Bapak? Yang diobservasi adalah mendengarkan aktif dan bertanya pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya akan berusaha agar coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat menyelesaikannya, begitu, Bu. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Baik, Bu. Ini pertanyaan Pak observasi. Nanti setelah proses coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Siap. Silakan Bapak lanjutkan proses coachingnya. Siap, Bu. Nanti kedelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Firman? Baik, Pak. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Kira-kira apa yang mau diomongkan dari pertemuan ini, percakapan ini? Baik, Pak. Kebetulan di sekolah saya memiliki program BK. Ya. Akan tetapi program bimbingan konseling ini sedikit ada hambatan. Terkadang kurang dukungan dari wali kelas dan kepala program. Mungkin itu, Pak. Apa yang diinginkan oleh Pak Firman dari pembicaraan ini? Saya ingin bisa nanti ada solusi ataupun nanti ada program yang harus saya jelaskan atau saya terapkan. Oke. Nah, apa yang telah Pak Firman terapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang sudah saya lakukan, pertama saya sudah sowan mengobrol secara pribadi dengan wali kelas, dengan Pak Pro. Akan tetapi saya punya program ini mempresentasikan program BK ini di forum, Pak, di rapat dengan wakil kepala, kalau bisa dengan kepala sekolah langsung. Oke. Kira-kira yang telah dilaksanakan kali ini tuh kalau dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa itu? Saya melihat setelah evaluasi itu saya bisa dari 1 sampai 10 mungkin 6, Pak. Untuk kerjasama BK, wali kelas dan Pak Pro. Nah,
itu kan 6. Mungkin ada target Pak Firman untuk kedepannya akan mencapai target di angka berapa untuk menaikkan persoalan tersebut? Saya ingin di angka 9, Pak. Oh, di angka 8 paling rendah lah 9. Karena apa? Ketika program ini berhasil di angka 9, tentunya output siswa dari sekolah saya itu bisa baik, Pak. Jadi target Pak Firman itu angka 1 sampai 10 itu 9 ya. 9. Nah, untuk mencapai target-target itu apa yang telah Pak Firman siapkan? Saya sudah membuat program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendek saya akan terus kolaborasi menjalin kerjasama dengan wali kelas. Nah, jangka menengah nanti akan ada asesmen di akhir bagaimana program ini berhasil atau tidak. Jangka panjang, nah saya akan membuat penelusuran alumni. Kebetulan program saya ini bimbingan prakerja, Pak. Setelah itu misalkan ada ide-ide baru nggak yang nanti Pak Firman akan munculkan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, ide-ide yang akan saya nanti berikan, mungkin pertama Kaprov dan wali kelas itu menjadi pengamat atau nanti membantu saya dalam menilai siswa. Oke. Jadi itu ya yang ide-ide yang akan dilakukan. Nah, kira-kira untuk melaksanakan ide tersebut itu dilaksanakan kapan kira-kira? Rencana besok saya sudah koordinasi dengan Waka Humas, akan ada rapat tahunan baru, rapat ajaran baru. Nah, saya meminta waktu kepada wakil kepala sekolah untuk memberikan saya waktu untuk saya presentasi tentang program ini. Oh gitu ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Kira-kira berapa lama untuk melaksanakan ide tersebut? Kalau diberikan waktu cukup 1 kali 45 menit. Oh, dalam waktu ini kan? Waktu ini. Kira-kira di mana tempatnya itu? Rencananya kita akan di aula karena semua guru hadir. Nah, tapi ya itu Pak, jadi terkendalanya ketika saya memberikan program ini kurangnya dukungan dari wali kelas. Jadi kurang mensupport lah gitu. Jadi saya berjalan sendiri. Nah, saya punya program bagus, saya ingin ada kerjasama dari wali kelas dan Kaprov. Jadi untuk mendukung siapa saja mungkin nanti yang terlibat dalam melaksanakan program Pak Firman tersebut. Semua warga sekolah, dari wali kepala sekolah, wakil kepala, Kaprov, dan mungkin wali kelas, dan yang terakhir mungkin murid sendiri. Oke, jadi yang dapat apa kira-kira yang didapat dari hasil diskusi kali ini? Yang saya dapatkan, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Dana yang sudah bisa membantu saya mengungkapkan sedikit permasalahan saya, dan saya bisa lebih lega Pak, lebih terbuka karena permasalahan ini belum saya bicarakan di yang lain. Berkat Pak Dana saya bisa mengeksplor permasalahan ini, dan saya tadi bisa memberikan solusi saya sendiri Pak. Saya bisa lebih kolaborasi dan akan lebih instan lagi bertemu dengan wali. Nah, itu dari percakapan kali ini udah ada mungkin Pak Firman ya yang akan dilakukan seterusnya. Nanti setelah Pak Firman melakukan program itu, melaksanakannya, kita lihat apa perkembangan yang nanti akan dilakukan gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan program ini berjalan lancar. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Dana. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya Pak Dana, tadi Bapak telah melakukan proses coaching dengan Pak Firman. Siap Bu. Sekarang di sesi pasca coaching saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan sesuai alur kita Bu, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak. Kemudian pada saat coaching tadi saya sudah mengobservasi
dari hasil catatan saya, Iya, Bu. saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya, Bu. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi, dan juga Pak Dana tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga coachingnya juga merespon dengan baik. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Siap. Sebelum kita tutup sesi KIPA kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Dana lakukan. Baik, Bu. Jadi saya yang akan mengembangkan di sini, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga kedepannya saya lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Begitu, Bu. Baik Pak Dana, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya lebih memahami lagi alur Tirta tadi. Proses coaching Pak Dana akan lebih sempurna lagi. Siap, Bu. Terima kasih atas waktunya kali ini ya Pak. Ya, sama-sama, Bu. Udah. Assalamualaikum Bu Ligar. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Gimana ya? kabar Bapak? Alhamdulillah Bu sehat, terima kasih. Jadi hari ini Bu Ligar akan melaksanakan proses coaching ya terhadap coachee. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu ini Bu Ligar tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu proses coaching yang Bu Ligar lakukan. Yang pertama itu sesuai alur Tirta ya Bu ya. Di mana dalam alur Tirta itu Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana nanti respon coachee terhadap pertanyaan yang Ibu Ligar ajukan. Kemudian Ibu Ligar juga harus ingat bahwa dalam coaching itu harus punya prinsip coaching ya Bu ya. Iya. Dimana nanti akan jadi penilaian saya yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan nih beberapa pertanyaan kepada Ibu Ligar. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin dikembangkan nanti di proses coaching Bu? Baik Pak, nanti yang akan saya kembangkan di proses coaching yaitu mendengar aktif, Baik. presence atau kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, yang kedua ya Bu ya, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, siap. Yang terakhir Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching nanti seperti apa Bu? Saya akan berusaha agar coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik. Sudah cukup bagus ya Bu ya. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan yang saya ajukan. Ini pertanyaan pra supervisi. Nanti setelah proses coaching nanti akan ada pertanyaan lanjutannya Bu ya. Silahkan Ibu boleh lanjutkan proses coachingnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Boleh minta waktunya Bu? Waalaikumsalam, boleh Pak Dana? Akhir-akhir ini saya ada keraguan Bu di lingkungan sekolah, terutama di kelas Bu, karena di kelas itu pelajaran kurang kondusif. Nah, saya mau menceritakan ke Ibu supaya ada solusi bagaimana tentang sekolah, terutama di kelas yang kurang kondusif Bu. Oh begitu Pak Dana. Iya Bu. Kira-kira apa yang Pak Dana harapkan dari obrolan kita siang ini? Saya mau ada solusi tentang bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu kondusif Bu, begitu saja Bu. Jika obrolan kita siang ini mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak, apakah Bapak bersedia menjalankannya? Iya Bu, saya bersedia untuk menjalankan apa solusi yang kira-kira dapat diterapkan untuk supaya pembelajaran di kelas menjadi kondusif Bu.
Bisakah Bapak ceritakan lebih lanjut lagi permasalahan yang sedang Bapak hadapi sekarang? Begini Bu, karena di kelas itu kadang-kadang siswa itu tidak belajar sesuai dengan jamnya. Kadang-kadang kalau udah siang itu guru-guru tidak masuk, tidak ada di kelas, siswa juga tidak belajar gitu Bu. Nah, yang saya sedang lakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan kurikulum bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu, gitu Bu. Kira-kira menurut Pak Dana, apa penyebab murid di kelas Pak Dana jarang mengikuti pelajaran? Sehingga kelasnya tidak kondusif. Iya, kalau menurut penilaian saya Bu, mungkin pembelajaran di kelas tidak menarik Bu, karena pembelajaran saat-saat ini gurunya mengajar itu hanya dengan menggunakan metode ceramah begitu Bu. Jadi masih secara tradisional, belum menggunakan alat-alat yang IT gitu Bu istilahnya. Untuk Pak Dana sendiri, yang sudah Pak Dana lakukan ketika mengajar di kelas, Bapak sudah menggunakan metode apa saja Pak? Ya, yang saya lakukan untuk supaya murid-murid semangat gitu ya Bu, yaitu pembelajaran dengan menggunakan IT, misalkan dengan menggunakan Google, dengan menggunakan monitor gitu ya, dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan HP dan sebagainya. Kira-kira menurut Pak Dana, apakah metode mengajar itu sudah efektif bagi murid-murid di kelas Bapak? Kalau menurut saya, kalau menggunakan sarana belajar yang bersifat IT, video atau gambar gitu ya, slide, itu siswa-siswa semakin semangat belajarnya begitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti murid-murid di kelas Bapak permasalahannya mungkin karena mulai bosan dengan metode mengajar yang itu saja ya? Iya mungkin begitu. Berarti itu berpengaruh terhadap motivasi belajar mereka, sehingga mereka jarang mengumpulkan tugas mungkin ya? Betul tidak seperti itu Pak Dana? Iya Bu, jadi semangat belajar mereka itu menurun gitu. Jadi tidak seperti awal-awal masuk gitu ya, mungkin membosankan gitu. Jadi cara ngasih materi gurunya itu membosankan begitu. Kira-kira solusi apa yang dapat Pak Dana lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, solusi yang saya lakukan yang pertama adalah berkoordinasi dengan kurikulum Bu untuk menentukan jadwal yang sesuai. Terus bagian prasarana untuk menyediakan misalkan wifi, alat-alat IT gitu ya yang dipakai untuk pembelajaran, dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan sarana prasarana tersebut Pak, begitu Bu. Keputusan yang sangat bagus sekali Pak Dana. Lalu sekarang apa rencana yang akan Bapak lakukan? Rencana ke depan yang mungkin seminggu lagi lah ya Bu, kita akan berkoordinasi dengan kelompok belajar guru ya, untuk kita belajar IT tentang presentasi begitu Bu, untuk mempresentasikan pembelajaran supaya menarik begitu Bu. Bagus sekali Pak Dana. Berarti tadi kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Mungkin di waktu dekat Bu, minggu depan. Minggu depan, baik Pak Dana. Setelah obrolan kita siang ini, kesimpulan apa yang kira-kira Bapak dapatkan? Kesimpulannya alhamdulillah dari percakapan kali ini ada pencerahan untuk saya dapat keluar ya dari permasalahan yang dihadapi di kelas, yaitu siswa semangat belajarnya menurun. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini, solusi yang didapat nanti bisa dikembangkan ke depannya, bisa membuat siswa semakin giat belajarnya dan pembelajaran berpusat pada siswa begitu Bu. Bagus sekali Pak Dana. Sekarang Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Apakah Bapak sudah merasa lebih baik saat ini? Alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah mulai lega. Ada di coach oleh Ibu, ada hal-hal yang nanti mungkin bisa diperbaiki ke depannya. Ada permasalahan lagi yang ingin Bapak sampaikan mungkin?
Cukup mungkin Bu, untuk kali ini cukup Bu. Cukup. Kalau begitu saya izin ke kelas dulu ya Pak. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi Ibu Ligar telah melakukan proses coaching dengan Pak Dana. Sekarang di sesi ini pasca coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Baik. Nah, kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai betul dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga di dalam prosesnya ini Ibu tadi memberikan pertanyaan yang sangat berbobot kepada coaching yaitu Pak Dana, sehingga coachingnya juga tadi merespon dengan baik. Baik Ibu, ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup dalam sesi kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi. Di sini saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga kedepannya nanti saya lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching. Baik, Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini Ibu bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi yang Ibu kembangkan dan lebih memahami lagi alur Tirta dan proses coaching, dan coaching juga bisa terbantu oleh Ibu. Semangat terus belajarnya, pantang menyerah, dan Ibu mudah-mudahan sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Pak Dana. Alhamdulillah ya Pak Firman tadi sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana Pak Firman proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya berjalan menarik dan sedikit banyaknya bisa sharing dengan Ibu Liga. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus dipertanyakan oleh Pak Firman dalam proses pra observasi ini. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan sesuai alur Tirta Pak ya. Ya. Dari mulai tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi yang akan disiapkan oleh coaching, dan tanggung jawab juga. Oke, baik Pak Firman. Kemudian saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coaching sudah dalam proses tadi Pak Firman memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching juga merespon dengan baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya dipotong. Ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Saya belum Mana? Dari saya ditanyain dia. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup. Pertanyaan terakhir saya, Uma. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oke. Sebelum ditutup, ini ada pertanyaan terakhir Pak Firman. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Firman lakukan. Jadi saya ingin lebih Pak memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga ke depan saya lebih baik lagi dalam melakukan coaching, dan sedikit banyaknya nanti bisa sharing untuk pengembangan sekolah dan bisa membantu coaching menemukan solusinya sendiri, itu Pak. Oke.
Baik Pak Firman, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya bisa memahami lebih lagi tentang alur tirta tadi. Proses coachingnya Pak Firman akan lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan lebih banyak yang digali dari coachingnya. Ya, terima kasih Pak Firman. Siap Pak. Selamat Terima kasih. siang. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terakhir apa? Memeriksa hasil ujian siswa. Maaf Pak, kalau saya mengganggu waktunya sebentar, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Siap, dengan senang hati. Boleh enggak? Begini Pak, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Pak. Saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang saya alami saat ini. Baik. Mungkin Ibu boleh ceritakan keresahan yang Ibu maksud itu seperti apa? Begini Pak, saya ditegur oleh kepala sekolah terkait kedisiplinan kinerja saya selama ini. Oh, tentang kedisiplinan Ibu ya. Iya. Nah, kedisiplinan yang seperti apa boleh diceritakan juga Bu? Saya sering datang ke sekolah terlambat. Terlambat. Kemarin juga saya dipanggil sama kepala sekolah ke ruangannya Pak. Wah, baik. Mungkin Ibu punya rencana agar Ibu bisa memperbaiki yang Ibu tadi dibicarakan? Iya, saya juga terlambat sebenarnya bukan tanpa alasan ya Pak ya. Saya punya anak kecil, kebetulan di rumah juga tidak ada yang mengasuh. Ya. Jadi saya kadang suka menunggu dulu mertua saya selesai mengerjakan pekerjaannya dulu, baru saya titipin anaknya Pak. Baik. Terus Ibu tadi berbicara tentang keterlambatan. Apakah ada permasalahan lain yang dipanggil oleh kepala sekolah? Tentang kedisiplinan kinerja saya aja Pak. Terlambat ya? Terlambat. Oke. Nah, Ibu sekarang memiliki kesempatan dengan saya curhat lah ibaratnya ya. Iya. Nah, kalau dalam kedisiplinan secara keseluruhan, Ibu di sekolah ini dari skala 1 sampai 10 itu berapa Bu? Kalau skala 1 sampai 10 mungkin saya nilainya masih di angka 4 sampai 5 ya Pak. 4 sampai 5. Iya. Harapan Ibu ke depan ingin ditingkatkan ke angka berapa? Saya ingin ditingkatkan kalau bisa ke angka 8 atau maksimal 9 lah. Baik. Targetnya lumayan tinggi ya Ibu Iya. ya. Tapi mudah-mudahan dengan target demikian tidak putus semangat, tidak putus harapan. Insya Allah akan tercapai. Nah, tentunya untuk target 9 itu harus disiapkan kekuatan. Nah, kekuatan agar Ibu tadi bisa disiplin itu apa saja? Mungkin ini juga karena menyambung sama keluarga ya. Saya harus obrolkan dulu dengan suami. Kedepannya kalau misalnya saya hanya mengandalkan ke mertua dititipin anak, tetap mungkin saya akan terlambat terus ke sekolah. Jadi mungkin solusinya yang sudah saya pikirkan itu mencari pengasuh buat anak saya. Oke, nah saya bisa tadi solusi dari Ibu tadi pengasuh ya. Iya. Nah, selain tadi hambatan itu tentang pengasuh, apakah ada hambatan yang lain yang menghalangi Ibu untuk datang tepat waktu gitu? Mungkin kalau untuk menghalangi datang tepat waktu, saya di rumahnya kalau misalnya ada pekerjaan rumah yang kira-kira mepet ke waktu sekolah, mungkin saya tunda dulu pekerjaannya, nanti bisa saya selesaikan sepulang sekolah. Baik, siap. Nah, untuk rencana Ibu tadi menyuruh pengasuh atau akan adanya pengasuh itu rencananya kapan? Saya ditegurnya kebetulan sudah beberapa kali sama Bapak Kepala Sekolah, makanya ini saya coba konsultasi sama Bapak. Saya akan mencoba mungkin dimulai besok Pak. Besok. Berarti sekarang prioritasnya itu akan secepatnya mencari pengasuh gitu ya. Dan Ibu mungkin tadi bisa memprioritaskan untuk datang tepat waktu. Oke. Nah, menurut Ibu gambaran keberhasilan Ibu setelah proses coaching ini seperti apa? Gambaran keberhasilan saya setelah ini melaksanakan coaching dengan Bapak, yang tadinya hati saya berasa aduh gimana ya, kira-kira bisa nggak saya gitu ya. Jadi saya juga mendapatkan sedikit gambaran yang tadinya saya
saya semakin kuat itu keinginannya agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau ibu tadi sudah mendapatkan pengasuh, ibu tidak Terlambat terlambat lagi ke lagi. sekolah. Oke, baik. Nah, komitmen apa nanti kalau sudah ada pengasuh nih Bu ya? Komitmen Iya. yang Ibu siapkan dan akan Ibu buktikan kepada kepala sekolah. Komitmen yang saya akan buktikan ke kepala sekolah, mungkin kan jam masuk sekolah itu jam 7. Iya. Biasanya saya suka datang telat antara jam 7.10 atau 7:15. Kedepannya kalau misalnya sudah ada pengasuh di rumah, saya akan berangkat dari mulai setengah 7 lebih 10 paling telat. Jadi sampai ke sekolah itu jam 7 kurang. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih Bu ya, saya mencoba menyimpulkan tadi Ibu siap memprioritaskan anak dan sekolah ya Bu ya. Iya. Tentunya semuanya sangat penting dan Ibu akan secepatnya mencari pengasuh dan tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Terakhir ya Bu ya, harapan Ibu ke depan dan kesimpulan nih barangkali tentang proses coaching ini apa? Untuk harapan ke depan sudah jelas ya Pak, Ya. pasti saya pinginnya tuh tidak terlambat lagi ke sekolah sehingga pekerjaan saya juga tidak terhambat. Yang tadinya harusnya jam sekian saya sudah mulai masuk kelas, itu saya masih ngos-ngosan gitu karena Ya. baru datang ke sekolah. Harapannya itu, dan kedepannya mungkin Bapak bisa Udah, dipotong. Oke, siap. Udah begitu lah. Baik Ibu, tadi sudah kita berbicara dari mulai permasalahan dan Ibu bisa menyimpulkan mungkin ya Iya. apa yang akan Ibu laksanakan. Mungkin proses coaching ini dirasa cukup. Apakah ada Ibu yang harus diobrolkan lagi? Cukup, terima kasih Bapak. Saya lega sekali. Sebelumnya hati saya tuh, aduh gimana ya ini, saya ngobrol sama siapa ya gitu. Cuman saya ngelihat Bapak lagi duduk santai, saya memberanikan diri ngobrol sama Bapak. Dan alhamdulillah dapat solusi dari apa yang permasalahan yang saya hadapi sekarang. Baik Ibu, nanti kalaupun ada permasalahan kita sharing saja. Siapa tahu dengan sharing ini bisa mengembangkan Ibu juga dan bisa mengembangkan sekolah. Baik Ibu, saya juga sangat senang bisa membantu atau bisa sharing dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, sukses, dan apa harapan tadi bisa tercapai. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Baik. Saya izin ke kelas dulu ya Pak ya. Mangga, Ibu. Assalamualaikum. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi Ibu Ligar telah melakukan proses coaching dengan Pak Dana. Sekarang di sesi ini pasca coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik. Kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai betul dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga di dalam prosesnya ini Ibu tadi memberikan pertanyaan yang sangat berbobot kepada coaching yaitu Pak Dana, sehingga coachingnya juga tadi merespon dengan baik. Kemudian Ibu tadi dalam pertanyaan terakhir kita tutup mungkin ya Bu ya. Iya. Iya, ya udah nggak apa-apa disambung ini yang ini lah. Mic dikat. Dikat.